Gak usah jadi ya, tinggal satu ya kan. Nih, kata apa lagi? Satu master nomor satu. Ada, oh berapa? Baik, nanti yang nyusul nanti kita undi lagi ya. Nah, biar ini. Kita 5 dulu, habis 5 dulu deh, habis 5 dulu. Baik, mari kita langsung saja. Kita panggil peserta dengan nomor urut 1, yaitu ini amplopnya Ustaz ya. Ustaz Mastur dari Pondok Pesantren Mancak. Apa namanya? Abu Fahad ya. Dari Mancak. Silakan. Makronya saya bukain, saya bacain nih. Silakan sudah dibuka kitabnya. Makronya adalah babus sholah. Ya. Silakan dibuka makronya. Ini ya. Babus sholah. Ini ada halaman 3. Ya. Babus sholah halaman 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apabila ada kesalahan kepada guru dan semuanya, karena dimaklumi saya masih tidak, ini juga mendadak. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa fi darin amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salati, yaitu di sini menerangkan tentang bab salat. Hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun tatimatun bitaslim. Jadi yang dinamakan salat secara syarak atau etimologi yaitu seluruh ucapan atau perbuatan yang tertentu, yang khusus, yang diawali dengan mengucapkan takbir dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Wasumiyat bidzalika liistimaliha 'ala sholati. Dan karena dinamakannya salat adalah sebab mencakup dari segi salat. Lughatan wa hiya du'a. Dan salat menurut lughat atau menurut bahasa yaitu doa. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun. Di sini khamsun. Ya, bukan khosun di sini, khamsun. Iya, enggak ada min. Fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatin minad dini bid-darurati. Dan salat fardu ainiyah atau salat yang dipardukan yaitu ada 5 dalam setiap harinya, satu hari satu malam itu ada 5 salat fardu yang diketahui di dalam agama. Fayakfuru jahiduha walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kufur bagi orang yang tidak melaksanakan sholat atau bahasa Jawanya anas, walam tajtami, dan
menerima dan tidak terkumpul di dalam 5 salat ini selain daripada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa furidat Lailatul Isra'i ba'da nubuwati bi 10 sinina wa salasati ashhurin Lailata 27 min Rajab. Dipardukannya salat, diwajibkannya salat itu ketika pada malam Isra-nya Nabi, tahun ke-10 bulan 3 pada malam 27 Rajab. Walam tajib subhun yaumatil kalailati li adamil ilmi bi kaifiyatiha. Dan tidak wajib salat subuh pada hari ketika malam Lailatul Isra dengan tidak mengetahui kaifiyahnya atau pertingkahnya. Innama tajibul maktubatu ay salatul khamsu. Dan salat fardu 5 waktu itu diwajibkan ala kulli muslimin mukallafin, kepada orang Islam yang mukallaf, ay balikin akilin dzakarin aw ghairihi. Artinya mukallaf itu orang yang balik, yang akal, dan laki-laki maupun perempuan. Wa aw ghairihi itu maupun perempuan, ataupun selain daripada laki-laki, alias perempuan ataupun unsa. Tahirin, yang suci. Fala tajibu ala kafirin aslin wa sabiin wa majnunin wa mugma alaih wa sakranin bila tu'atti bi adami taklifihim. Dan tidak wajib sholat tersebut ditujukan kepada orang yang kafir asli dan anak kecil dan orang gila, juga mugma alaih, artinya orang yang ayan, wasukronin, dan orang yang sedang mabok, bila tu'ati dengan tidak terhitung karena tidak adanya taklif atau terikat semua tersebut, yaitu kafir asli, sobi, majnun, mugma alaih, dan sukron dan sakron. Wala ala haidin wa nufasain li adami sihatiha minhuma wala aywala tajibu. Jadi tidak diwajibkan juga kepada orang yang haid, wanita yang haid. Untuk para wanita yang haid dan para wanita yang sedang dalam keadaan nifas, dengan tidak adanya kesehatan dengan tidak adanya sahnya di dalam sholat untuk haid dan nifasah tersebut. Wala qada'a alaihim bal tajibu ala murtadin wa mu'tadin bisakrin. Dan tidak ada qada untuk orang yang kafir asli, itu semua orang yang tidak terketaklif di dalam sholat, artinya baik orang kafir asli maupun anak kecil
majnun, mugma alaih, dan sakron, orang yang mabuk, terkecuali diwajibkan qada untuk orang yang murtad dan untuk orang yang sedang mabuk. Sabun. Ini kan dulu. Harus sebelum menjerit mau ada penjelasan atau gimana? Mana Pak Ali ini? Ali? Sudah kedengar kalian? Terima kasih saudara Mastur ya, yang sedang baru saja membaca kitab Fathul Mu'in. Namun sedikit saja saya akan menanyakan di sini untuk meyakinkan saja. Walam tajid subuhun yauma tilkal lailah. Anda tadi baca begitu. Coba Ya. diyakinkan dulu, diyakinkan. 4 baris dari atas. Ada? Ketemu enggak? 4 baris dari atas. Walam tajid. Ya. Coba baca. Walam tajib Baca. subuhun yaumatil kan lailati. Bacanya begitu ya. Bacanya begitu. Coba sekarang kalau emang Anda yakin kebacanya begitu, terangkan coba. Di sini tentang kewajiban sholat itu pada malam Isra ya, setelah Nabi Muhammad menjadi nabi ya, 10 tahun. Kemudian coba walam tajib Walam diterangkan. tujib. Walam tujib. Ya, sekarang coba Walam tujab walam subuh. tujab. Walam tujab. Ya. Dan tidak diwajibkan sholat subuh pada hari itu karena tidak liilmi elatnya, karena pada waktu ketika dipardukannya sholat itu sholat subuh tidak diketahui bagaimana cara melakukan sholat subuh tersebut. Dibacanya tadi walam Tujab. walam tujab. Walam tujab. Jadi maksudnya gimana, coba terangkan dulu walam tujab ini. Kalau dibaca walam tujab. Jadi dimajhulkan. Iya, maksudnya pemahamannya gimana coba pemahamannya? Jadi tidak diwajibkan maksudnya sholat subuh tersebut Kewajibannya ini kan pada malam hari, iya ya kan? Pada malam Isra Rasulullah mendapatkan perintah sholat dari Iya. Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Nah, terus maksud subuh itu belum wajib tuh gimana gitu? Itu diwajibkan. belum
sudah karena pada waktu ketika Isra Nabi Muhammad itu turun kembali ke bumi itu pada waktu subuh. Nah, belum pada waktu saat malam tersebut tidak diwajibkannya subuh karena pas waktu tersebut tidak diketahui bagaimana cara mengetahui tata cara sholat subuh tersebut. Karena pas turunnya Nabi tersebut pada waktu sebelum subuh. Jadi belum ada tata cara Iya. bacaan dalam sholat gitu kan. Sehingga sholat subuh itu belum diwajibkan Iya. kepada Nabi dan juga belum diwajibkan kepada umatnya. Iya. Kemudian tentang nafsu sholat di sini tadi Anda baca wasakronin, kemudian yang tadi wa nufasain wala ala haidin wa nufasain. Bacanya begitu ya? Bukan. Sukronin dan nufasa'a. Sukronin, nufasa'a. Yakin gitu? Yakin. Sudah yakin ya? Ya. Kemudian tadi ada pembacaan bila tu'addin. Itu kita baca bila tu'addin. Bila tu'adda. Bila tu'adda. Ya. Coba kita gimana bila tu'adda? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Apa yang tidak terhitung? Artinya tidak terhitung kewajibannya. Tidak terhitung Kewajiban kewajibannya. sholat tersebut. Tidak terhitung kewajibannya. Begitu ya? Ya. Yakin begitu? Insya Allah. Yakin. Barangkali ada tambahan lagi. Terima kasih. Ade tadi membaca wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatin. Iya. Ma'lumatin. Tadi Ade membaca fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatin minad dini. Iya tadi. Yang saya ingin pertanyakan, i'rabnya menjadi apa ma'lumatin? Seharusnya maklumatun. Ma'lumatin. Terus i'rabnya menjadi apa? Jadi khobar. Jadi khobar dari mana? Dari mafrudat. Dari mafrudat. Jadi ma'lumatun itu jadi khobar, jadi dari mafrudat gitu ya? Ya. Ya cukup ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil peserta yang kedua, yaitu Ustadz Muhammad Makhdum Ibrahim. Dengan kita buka makronya, silakan Ustaz. Dewan juri terhormat, inilah nomor peserta yang kedua, Ustadz Muhammad Makhdum Ibrahim dengan makro nomor 2. Kita buka makronya. Silakan Ustaz buka halaman 3, yaitu tanbih 7 baris dari bawah. Halaman 3 yaitu tanbihun ya, 7 baris dari bawah. Sudah Ustaz? Sudah, Ustaz. Baik, silakan dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi
wa bi'ulumihi fid dini wad dunya wal ilmi wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tanbihun, ay hada tanbihun, ini peringatan. Man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqda wa lam tufad anhu wa fi qawli annaha tuf'alu anhu awsa biha amla hakkahul ibadiyyu anis syafi'i li khabarin fihi wa fa'ala bihi subkiyu an ba'di aqaribihi. Man mata wa alaihi salatu fardin, siapa yang telah meninggal dunia dan seseorang tersebut meninggalkan salat fardu yang belum sempat ia qada, belum sempat ia tunaikan, walam tufad anhu, dan tidak dia berikan faedah, wa fi qawli annaha tuf'alu anhu, dan dalam satu ucapan sesungguhnya salat itu dilaksanakan darinya, awsa biha amla hakkahul ibadiyyu anis syafi'i, hal tersebut diwasiatkan atau memberikan wasiat atas apa yang telah ia tinggalkan atau tidak. Hakkahul ibadiyyu anis syafi'i li khabarin fihi, hal ini telah menghikayatkan ulama yang bernama Al-Ibadi dari madhab Imam Asy-Syafi'i li khabarin fihi, karena ada hadis di dalamnya. Wa fa'ala bihi subkiyu an ba'di aqaribihi, dan Imam Subki melakukannya atau menurutinya dari sebagian kerabat-kerabatnya. Wa yu'maru dzu sabar dzakaran aw untha mumayyizun bi ansara ya'kulu wa yashrabu. Mumayyiz diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat, terlebih ia memiliki alat kelamin ataupun dikatakan sebagai laki-laki atau perempuan. Bi ansara ya'kulu wa yashrabu, dengan ia telah jadi memakan, telah mengkonsumsi apa yang telah ia makan, wa yashrabu, dan telah meminum apa yang telah ia minum, wa yastanji wahdahu, dan ia mandiri beristinja secara sendiri. Ay yajibu ala kullin min abawaihi wa in ala, maksudnya ialah wajib melaksanakan, memerintahkan terhadap mumayyiz, anak kecil, wajib terhadap kedua orang tuanya, wa in ala, sekalipun ia berada dalam posisi di atas. Summal wasiyyi, kemudian mewasiatkan, wa ala malikir raqiqi, wa ala malikir raqiqi, dan wajib memerintahkan salat terhadap orang yang memiliki budak atau dikatakan sebagai sayyid. Ayyamura, wajib memerintahkan salat, biha, dengan salat, ayat salati maksudnya ialah salat, walau qadaan, dan sekalipun itu adalah salat qada, wa bi jami'i syurutiha li sab'in, dan dengan semua syarat-syarat salat, li sab'in,
karena usia 7 tahun. Ay ba'da sab'in minas sinina ay inda tamamiha. Maksudnya ialah sesudah 7 tahun. Ay inda tamamiha, maksudnya sesudah sempurna 7 tahun. Wa in mayyaza qablaha, dan sekalipun ia telah mumayyiz sebelum waktu 7 tahun. Wa yanbaghi ma'asighatil amri tahdidu, dan sebaiknya menyertakan sighat perintah, sebaiknya menyertakan tahdid, memberikan peringatan. Wa yudrabu darban ghaira mubarrahin wujuban min dzakarin 'alaiha ay 'ala tarkiha walau qada'an. Dan mumayyiz bisa dipukul, memukulnya dengan cara tidak melukai. Wujuban, memukulnya wajib, min dzakarin, dari anak laki-laki. Alaiha, karena meninggalkan sholat. Ay ala tarkiha, maksudnya ialah atas apa yang ia tinggal berupa sholat. Walau qada'an, dan sekalipun sholat qada. Au taraka syartan min syurutiha, atau mumayyiz telah meninggalkan satu syarat dari berbagai macam syarat sholat. Li ashrin ay ba'da istikmaliha lil hadits sahih, karena usia 10 tahun, maksudnya sesudah sempurna 10 tahun. Lil hadits sahih, karena ada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang sahih. Merintahlah kalian semua, as-sabiyya, merintah terhadap anak kecil, bis-sholati, dengan sholat, idza balagha sab'a sinina, apabila ia telah mencapai usia 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha, dan apabila si anak mencapai usia 10 tahun, maka pukullah mereka jika meninggalkan sholat. Kasaumin ataqahu. Baik, Dewa. Cukup. Ya. Terima kasih pada nomor urut 2, yaitu Mahkamah Hasan Makdum. Di sini saya ingin meyakinkan pembacaan saudara, man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqda wa lam tufad, ya, lam tuqda wa lam tufad. Coba sekarang diartikan lagi dari man mata. Man mata wa alaihi sholatu fardin lam tuqda wa lam tufad anhu. Siapa orang yang meninggal dunia sedangkan ia meninggalkan sholat fardu atau wajib terhadapnya sholat fardu yang belum ia laksanakan atau yang tidak ia jadikan faedah. Di sini ngawur nih pembicara kalau di surat, ya. Coba sekarang di surat dengan pembacaan saudara tadi di gambaran ya, dari mata ya, walam tufat anhu. Coba orang ya meninggal, kemudian dia mempunyai kewajiban sholat fardu ya, kemudian katanya belum sempat diqodho. Itu maksudnya gimana itu? Belum sempat diqodho, kemudian walam tufat, dan belum diberi faedah. Apa tadi itu? Walam tufat anhu, dan tidak dijadikan faedah, atau walam tufid anhu bisa dibuat maklum dan tidak
diberikan faedah atau memberikan faedah atasnya atau darinya. Maksudnya gimana itu? Maksudnya Orang yang meninggalkan sholat, ya, orang yang meninggal kemudian punya kewajiban sholat, belum sempat dikodok, gitu kan? Dan juga belum berfaedah. Itu pemahaman saya belum nyambung gitu. Pemahaman saya belum nyambung. Naam. Jadi seseorang yang meninggal dunia sedangkan ia masih ada kaitan wajib sholat yang belum pernah ia qadai, belum sempat ia tunaikan dan tidak berfaedah atasnya. Domir yang kembali dalam lafaz tufid as-sholah tentunya Pak Kiai. Anhu dari si Maknanya berfaedah ya. Maknanya berfaedah. Gitu. makna tufid kayaknya berfaedah. Berfaedah. Iya. Kalau yang tadi walam tuba belum pernah dikodok gitu ya. Lam tubda belum sempat dikodok. Saya belum paham ini pemahaman daripada ibarat tadi ini. Tapi Anda sudah yakin begitu ya maksudnya? Sudah yakin gitu dalam pembacaan dan pemahamannya sudah begitu. Iya Pak Kiai. Begitu ya, sudah yakin ya. Kalau sudah yakin, terima kasih banyak itu. Kalau emang kenyataannya pembacaannya begitu yang tadi. Wa yudrabu darban ghayra mubarhin. Wujuban itu apa? Min zakarin ya. Iya Pak Kiai. Min zakarin. Min zakarin. Sekarang gini, yudrab itu kan fi'il mudhari majhul. Ya. Iya. Membutuhkan naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'ilnya di mana? Naibul fa'il disimpan domir mumayyiz. Naibul fa'ilnya mudmar ya. Mudmar. Kembali ke mumayyiz. Begitu ya. Iya Pak. Sudah yakin. Bisa kembali lafaz mumayyiz, kembali ke lafaz mumayyiz atau mustatar dalam lafaz min dzakarin. Apa saking maulana? Jadi min zakarin ya. Naibul fa'ilnya di min zakarin. Min dzakarin. Yakin itu yakin min zakarin. Yakin. Kalau tadi di atas ya menurut saya gini, orang yang meninggal punya kewajiban sholat, gitu kan? Maka orang yang meninggal punya kewajiban sholat itu tidak boleh diqadha dan juga walam tusda tidak boleh diberikan fidyah, gitu, ya. Jadi menurut saya begitu. Nah kemudian ini Syafi'i, tetapi ada satu pendapat kalau Syafi'i juga innaha tuf'alu, boleh juga gitu ya dikerjakan itu oleh keluarganya, gitu kan, oleh sebagian kerabat-kerabatnya, dan ini juga pernah dilakukan oleh Imam Syuuti gitu ya. Nah, jadi kalau yang di atas itu maksudnya begitu, orang yang punya kewajiban meninggal punya kewajiban sholat itu tidak boleh diqadha, tidak boleh dibikin fidyah. Fidyah itu dibayar dengan beras gitu ya, dengan 1 mud gitu. Tetapi ada pendapat gitu kan, kalau ada pendapat boleh dikerjakan gitu kan. Dan ini pun diceritakan oleh Syu'badi dari Syafi'i dan pernah diperbuat juga oleh Imam Syuuti. Dari sebagian kerabat-kerabatnya pernah melakukan, ada seorang mayit meninggalkan sholat ya, meninggal sholat, nah boleh gitu diqadha oleh keluarga-keluarganya ya, dilakukan sholat qadha oleh keluarganya, dan juga boleh dibikinin fidyah beras gitu. Kalau saya begitu, tetapi kalau Anda tadi begitu ya saya sebagai dewan juri ya, atau monggo saja pendapat Anda saya hormati gitu ya. Ada tambahan? Cuma nambah wayuk maru dusiban yang dimaksud
dengan tusiban secara pengertiannya gimana? Baik Dewan Juri yang mulia, pengertian wa yu'marudu siban dzakaran aw untha yaitu mumayyiz, karena naibul fa'ilnya di depan, lafaz mumayyiz diperintah untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah sholat. Ya, cukup. Ya, Terima kasih. Ya, sudah. Makasih. Alhamdulillah peserta kedua sudah selesai. Baik, kita panggil untuk peserta yang ketiga, yaitu Ustadz Agus. Ya, Ustadz Agus sesuai dengan pilihannya saja. Amplop nomor 3. Ini masih rahasia, masih rahasia. Ya, Dewan Juri yang terhormat, inilah nomor peserta nomor urut 3. Ustadz Agus akan membacakan wasaniha dalam kurung Jarayumain halaman 5, 13 baris dari atas. Halaman 5, 13 baris dari atas. Wasaniha, ya. Wasaniha Jarayumain. Ketemu belum? Halaman 5, 13 baris dari atas, ya. Jadi baris ke-13 dari atas. Wasaniha Jarayumain. Udah. Ketemu Ustaz? Udah, siap ya. Dewan Juri udah siap? Ya. Baik, silakan dimulai Ustaz. Enggak. Udah belum Ustaz? Ya, udah belum? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa thaniha jaryumain ala aduwin mawsulin fala yakfi ayyamassahul ma'u bila jiryanin li'annahu la yusamma guslan. Wa thaniha, dan adapun yang kedua, dari syarat-syarat sholat, syarat-syarat berwudu, jaryumain ala aduwin, yaitu mengalirkan air hingga menuju ke lengan, magsulin, yang dibasuh, fala yakfi, maka tidak cukup, ayyamassahul ma'u, air yang maka tidak cukup untuk menyentuhkan sekilas air itu bila giryanin, dengan tidak secara dialirkan, li'annahu la yusamma guslan, karena sesungguhnya yang demikian tidak dinamakan dengan membasuh. Wa tsalisuha alla yakuna alaihi ay alal aduwi mughayyirun lil ma'i taghayyuran darran kaza'farana wasindila khilafan li jam'in. Dan adapun yang ketiga dari syarat tadi, alla yakuna alaihi, agar tidak ada atas adun anggota tubuh yaitu lengan, mughayyirun lil ma'i, tidak ada hal-hal yang merubah lil ma'i terhadap air, taghayyuran daron, kelawan dengan perubahan yang membahayakan, kaza'farona, seperti adanya minyak za'faron, wasindil, dan minyak sindil, khilafan li jam'in, karena ada perselisihan li jam'in
menurut perkumpulan secara ijma. Wa rabi'uha alla yakuna 'alal 'aduwi hailun bainal ma'i wal maghsuli. Wa rabi'uha, dan yang keempat, alla yakuna 'alal 'aduwi, hendaknya tidak ada pada lengan itu hailun, yaitu suatu penghalang, bainal ma'i wal maghsuli, antara air dan anggota yang dibasuh. Tanuratin wa syam'in wa dihni jamidin wa aini hibrin wa hina'in. Seperti itu contoh beberapa macam, mungkin kanuratin wa syam'in wa dihni jamidin wa aini hibrin. Ada penghalang antara air dan anggota yang dibasuh, seperti bekas tinta. Bi khilafi dihnin jaro, karena ada perbedaan dihnin jaro ay dihnin jarin ay ma'i'in wa illam yus, karena ada perbedaan tinta yang mengalir ataupun yang bisa mencegah. Wa illam yasbutil ma'u alaihi, sekalipun tidak memberikan ketetapan terhadap air itu pada anggota yang dibasuh. Wa isru hibrin wa hinain, dan bekas tinta ataupun hana. Wa kadza yushtaratu ala ma jazima bihi katsiruna alla yakuna waskhun tahta zufrin yamna'u usulal ma'i lima tahtahu khilafan li jam'in minhum al-Ghazali waz-Zarkashi. Dan seperti itu juga disyaratkan alama jazima bihi kathiruna, sebagaimana yang telah diiktikadkan oleh kebanyakan mayoritas ulama, alla yakuna wasfun, agar tidak ada penghalang kotoran, tahta zufrin, di bawah kuku, yang mencegah mengalirnya air di bawahnya, karena terdapat perbedaan lijam'in minhum, karena ada perbedaan bagi beberapa golongan, di antaranya Al-Ghazali dan Az-Zarkashi wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Wa atalu fi tarjihihi wa sarrahu bil musafahati amma tahtaha minal waskhi duna nahwil ijjina wa atalu fi tarjihihi, dan memperpanjang dalam menjelaskannya, wasarrahu, dan mentasrih bil musafahati, dengan jarak amma tahtaha minal washi, dari anggota yang di bawahnya, dari berupa kotoran serupa kotoran izin. Wa asyarul azra'i wa ghairuhu ila dhi'fi maqalatihim, dan telah memberikan isyarat Syekh Adra'i dan selain Syekh Adra'i kepada lemahnya ucapan mereka. Wa qad sarraha fit tatimmati wa ghairiha bima fir raudati wa ghairiha min adamil musamahati bi syai'in mimma tahtaha haitsu mana'a usulal ma'i bi mahallihi. Wa qad sarraha fi tatimati, dan telah menjelaskan pada kitab tatimah wa ghairiha dan selainnya
bima fir raudhati, di dalam raudhah dan selainnya, min adamil musamahati bisyai'in, dari ketidakannya membasuh, bisyai'in mimma tahtaha, dengan sesuatu yang ada di bawahnya, yang sekiranya bisa mencegah sampainya air pada tempatnya. Ya, terima kasih saudara Agus. Tadi saya mendengarkan ada terjemahan khilafan li jam'in, ya, tadi ada kan khilafan li jam'in, kagak korona wasandalin khilafan jam'in. Di jam'in itu saya dengar tadi perkumpulan secara ijma, ya, perkumpulan sejarah ijma. Apa betul gitu? Yakin gitu? Diterjemahkan dengan perkumpulan secara ijma. Khilafan li jam'in, karena ada perselisihan atau perbedaan li jam'in bagi semua golongan, jamak kumpulan, atau menurut mayoritas. Jadi bukan perkumpulan secara ijma, bukan ya? Biasanya kan kalau ijma itu biasanya ijma'an gitu kan. Ya kan, biasanya ijma'an secara ijma gitu. Jadi maksudnya di sini perkumpulan ulama gitu kan, atau ijma, itu maksudnya satunya. Jamak berarti perkumpulan. Perkumpulan maksudnya. Ya. Kiralat ya, kiralat. Kemudian yang kedua, bihilafi duhnin. Tadi jaro ya maksudnya. Bihilafi duhnin jaro. Nah, jarin. Jarin. Nah, terus Ma'i'in. ma'in diterjemahkan dengan mencegah. Nah, Ma'in itu mencegah. ma'i'in yang mengalir atau mencakup. Ma'in itu yang mencakup. Mencegah atau mencegah? Jarin yang mengalir, ma'i'in, atau tegasnya yang ma'i'in yang mencakup atau nyawangku. Mencakup. Ya. Syamil, kalau ngomongku tuh biasanya syamil. Ini ma'i'. Jadi minyak itu ada yang keras, gitu kan, seperti minyak rambut kan keras gitu ya. Gitu tuh. Nah kalau ini ma'i', apa tuh maksudnya? Penjelasan dari jarin mungkin ya, dihnin jarin yang mengalir, ma'i'in tegasnya yang mengalir. Mengalir, bukan cair, bukan? Mencair bisa, yang mengalir pasti mencair. Bisa. Ada tambahan? Pertama baca wasaniha jariyu ma'in ala, dibacanya tadi apa tuh? Ala Aduwin. ala aduwin. Terus pengertiannya apa? Aduwin itu tadi Dengan hasta. hasta. Oh iya, cukup ya, sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agus. Alhamdulillah peserta nomor 3 telah selesai.
Mari kita lanjutkan, kita panggil peserta lomba baca kitab kuning DPD PKS Kabupaten Serang nomor urut 4, yaitu Ustadz Ahmad Waki. Nomor urut 4 Ustadz Ahmad Waki. Dewan juri yang terhormat, inilah peserta nomor urut 4 Ustadz Ahmad Waki dengan nomor makronya juga nomor 4. Kita buka set makronya. Silakan Ustadz buka halaman 8. Wasyurbuhu min fadli wudu'ihi, 8 baris dari atas. Wasyurbuhu min fadli wudu'ihi, 18 baris dari atas halaman 8. Wasyurbuhu min fadli wudu'ihi. Udah Ustaz? Udah siap? Dewan juri udah siap? Ya, baik, dimulai, silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Wasyurbuhu min fadli wudu'ihi, dan sunnah untuk meminum lebihan air wudu. Li khabari inna fihi shifaan min kulli da'in, karena ada suatu hadis yang menyebutkan inna fihi shifaan min kulli da'in. Di dalam lebihan air wudhu tersebut terdapat obat dari segala macam penyakit. Wa yusannu rasyu izarihi bihi, ay intuhima husulu maqdarihi lahu. Wa yusannu rasyu izarihi bihi, dan disunnahkan untuk melempit izarnya, sarung, ai intuhima husulu maqdarin lahu, yakni apabila telah menduga telah hasil maksud dari rasyu izar, kama istadharahu syekhuna, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh guru kita. Wa alaihi yuhmalu rasyuhu sallallahu alaihi wasallam li izarihi bihi, oleh karena itu ternyata rasyu izar juga diarahkan rasyu izarnya kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rak'atani ba'dal wudu'i, dan disunnahkan untuk sholat 2 rakaat setelah wudu, ai bihaitsu tansibani ilaihi urfan, yakni dengan sekiranya 2 rakaat tersebut dinisbatkan atau dimaksudkan
untuk setelah wudu menurut uruf. Fatafutani bitulil fasli urfan alal aujahi. Lalu 2 rakaat tersebut dapat gugur disebabkan oleh lamanya pisah antara wudu dengan sholat. Ketika telah lama dari wudunya, maka sholat 2 rakaat tersebut dapat gugur menurut uruf. Alal aujahi menurut qaul yang lebih aujah. Wa inda ba'dihim bil i'radi, dan menurut sebagian ulama lagi bil i'radi dengan sebuah maksud tertentu. Wa ba'dihim bi jafafil a'dha'i, ada suatu pendapat lagi menurut ulama dapat gugur dengan sebab telah keringnya anggota wudu. Waqila bil hadasi, dan menurut satu qil dapat gugur dengan disebabkan hadas. Wa yaqra'u nadban fi awla rak'ataihi ba'dal fatihati, dan orang yang wudu ketika hendak sholat 2 rakaat sunnah, 2 rakaat wudu sunnah pada awal 2 rakaat wudu, 2 rakaat sunnah tersebut membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah disunahkan untuk membaca lafaz walau annahum idzalamu anfusahum ila rahiman, membaca ayat walau annahum idzalamu anfusahum sampai dengan akhir ayat berupa rahiman. Wa fi tsaniyati wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu ila rahiman, dan pada rakaat yang kedua membaca ayat wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu sampai dengan akhir ayat yang berupa rahiman. Faidatun, ini suatu faidah. Yahrumu at-tadahhuru bil musabbani lisyurbi, haram bersuci menggunakan air yang dialokasikan untuk minum. Wa kadza bima'in jahila haluhu alal aujahi, dan demikian juga haram wudu atau bersuci menggunakan air yang tidak diketahui keadaan air tersebut menurut qaul aujah. Wa kadza hamlu syai'in minal musabbali ila ghairi mahallihi, dan demikian juga membawa sesuatu dari air yang diperuntukkan untuk selain wudu ila ghairi mahallihi, dibawa ke suatu tempat yang lain. Waliyaqtasira ayil mutawaddi'u hatman ay wujuban ala ghuslin aw mashin wajibin, hendaknya bagi orang yang wudu meringkas maksud di sini hatman wajib, ala ghuslin aw mashin wajibin, untuk memperpendek, membasuh atau mengusap anggota yang wajib.
fala yajuzu taslisun wala ityanun sa'ir sunani lidhiqi waqtin an idraki sholati kulliha fihi kama sharraha bihi al-Baghawi wa ghairuhu wa tabi'ahu al-mutaakhiruna. Oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk mengulang 3 kali basuhan dan juga tidak boleh untuk melakukan sunnah-sunnah yang lain karena waktu yang sangat singkat untuk melakukan sholat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Baghawi dan juga selainnya. Wa tabi'ahu al-mutaakhiruna, dan mutaakhirun pun mengikuti pendapat Imam Al-Baghawi. Saudara Wakil, alhamdulillah bacaan sudah selesai sesuai dengan makroh yang sudah ditentukan. Namun saya di sini ada yang ditanyakan bil i'radi wa inda ba'dihim bil i'radi. Tadi saya dengar bacaannya maksud tertentu. Jadi wa inda ba'dihim bil i'radi, dan sebagian ulama, dan menurut sebagian ulama itu bil i'radi diartikan dengan maksud tertentu. Coba maksudnya balik terangkan. Tadi yang datang siapa yang baru datang? Dewan juri yang mulia, mohon maaf tadi di awal saya membaca ada suatu kesalahan. Bil i'radi ini adalah maksudnya saya ralat menjadi mengo atau berpaling. Berpaling. Iya. Jadi diralat ya. Iya. Terjemah daripada maksud tertentu diralat menjadi berpaling ya. Udah ya. Kemudian tadi wa yaqra'u nadban fi aula raq'ataihi. Coba diulang itu begitu tah bacaan tadi. Wa yaqra'u nadban fi ula raq'ataihi ba'dal fatihati walau annahum idzalamu anfusahum la rahiman. Dibacanya ula. Tadi aula apa ula yang pertama itu? Kurang lebih ula. Ula ya. Ula saja. Iya, ula. Ula kata ini ya. Raq'ataihi. Ula. Betul itu sudah begitu. Sudah yakin bacanya begitu? Ula raq'ataihi. Iya, betul. Betul. Yakin gitu ya. Yakin. Terus tadi di atas li khabarin inna fihi syifaan min kulli da'in. Kenapa dibaca syifaan itu? Karena menjadi isimnya inna. Isim inna ya. Jadi begitu bacanya inna fi syifaan ya. Di isim inna. Kemudian tadi wa yusannu rasyu izarihi. Apa tadi terjemahnya? Wa yusannu rasyu izarihi, dan disunahkan untuk mohon maaf saya kurang paham lafaz ini. Gitu ya. Jadi kan gini, sunnah ya, bekas wudhu itu kelebihan air wudhu sunnah kita minum ya.
karena ada hadis inna fi syifaan, bahwa di dalamnya ternyata ada rahasia, ya, obat itu, kesehatan untuk semua penyakit. Kemudian juga sunnah mempercikkan sarung kita, gitu ya, dengan air apabila diduga, gitu, apabila diduga ada kotoran, ya, bukan najis, bukan. Kalau